Apa judulnya Bapak Ibu? Gambaran Yesus, hentikan tulah dan murka. Coba kita lihat Bilangan 16 ayat 47 sama dengan 48. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya lah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Maksudnya apa, Pak? Pada saat itu Allah murka karena orang Israel tidak tobat-tobat juga gitu, Bapak Ibu. Barusan Allah menghukum orang Israel. Apa yang terjadi? Pada saat itu 3 orang provokator ingin memberontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Itu adalah Korah, Datan, dan Abiram, Bapak Ibu. Mereka memberontak. Lewat pemberontakan apa yang terjadi? Allah murka dan menghukum mereka. Sehingga apa? Ketiga provokator tadi, Bapak Ibu, tertelan bumi. Bumi terbuka, mereka amblas masuk. Kemah-kemahnya, hartanya amblas masuk, lalu bumi tutup. Jadi dikubur hidup-hidup, Bapak Ibu. Ternyata apa yang Allah lakukan ini tidak membuat orang Israel jerah, tidak membuat orang Israel tobat. Besoknya mereka masih lagi memberontak, masih lagi ngomel. Dan hasilnya apa? Allah paning juga, Bapak Ibu, murka. Musa itu tahu, sehingga apa? Musa berkata kepada Harun, abang ya, imam besar, ia berkata, cepat-cepat siapkan ukupan dan pergi ke antara orang Israel, urapi mereka sehingga mereka terhindar dari segala murka. Itulah yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Jadi Harun cepat-cepat menyiapkan ukupan. Ukupan itu kayak gimana? Ukupan itu, kalau saudara tahu, di gereja lama itu ada gereja itu yang nomor 1, yang paling tua di dunia. Jadi itu ada kayak gantungan gitu, Bapak Ibu. Kalau mungkin saudara bisa ngebayangin tuh, kalau gantungan bunga, ada bunga itu digantung, ada tali, terus ada potnya gitu, Bapak. Itulah, Bapak Ibu. Nah, di situ ada bara api. Lalu apa? Dikasih kemenyan di atasnya dan mengeluarkan asap. Nah, inilah namanya ukupan. Nah, biasanya gereja tertua di dunia itu, ya, sebelum ibadah mereka ngurapi dulu mimbar, dikuduskan mimbar lewat ukupan itu. Caranya apa? Ukupan tadi sreng gitu, Bapak. Sehingga asap kemenyan itu memenuhi mimbar ini. Itulah menguduskan. Saudara tahu ya, gereja tertua di dunia. Saya nggak etis kalau sebutkan. Ya itulah ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang dilakukan oleh Harun. Dan ukupan inilah gambaran Yesus, keharumannya, kebenaran Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Harun? Dia kemudian membawa ukupan dan dia lari ke tengah-tengah orang Israel. Dia sebarkan asap kemenyan itu, wus gitu, Bapak Ibu. Dan di mana dia melakukan itu, di situ kematian berhenti. Sehingga dia apa? Pada ayat tadi itu. Pada saat dia berdiri di antara orang yang mati dan hidup, berhentilah tulah itu. Hal yang sama juga dengan kita, Bapak Ibu. Hari ini kita beroleh hakikatnya. Kalau ini kisah Musa dan Harun, ini adalah bayangannya, gambarannya saja bisa menghentikan tulah. Apalagi setiap kita hari ini di dalam Yesus, maka segala tulah, segala kutuk telah diselesaikan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan itu. Haleluya. Dan Yesus sebenarnya berkata lewat kematian di atas kayu salib, ini sebenarnya kematian terkutuk. Agar apa? Setiap kita bebas kutuk. Yesus sebenarnya ingin berkata begini, Bapak Ibu. Bapak jangan stop kutuk itu karena mereka layak. Kalau berdasarkan kelayakan kita stop kutuk, Bapak Ibu, tidak akan pernah kutuk itu berhenti. Kenapa? Kita tidak pernah layak di hadapan Allah. Haleluya, Bapak Ibu. Iya, tetapi hentikan kutuk itu karena aku telah membayar semuanya lunas, dan Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini datang kepada Yesus, datang kepada hadiratnya untuk kita mengalami apa yang Yesus telah bayar lunas di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita ke gereja, kita mengalami apa yang telah dibayar Yesus di atas kayu salib. Apa yang dibayar Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu? Keselamatan kita sudah dibayar, sudah ditebus. Berkat kita sudah dibayar. Keselamatan kita, kesehatan kita, jodoh kita, keturunan kita, dan semua karir kita. Saudara juga bisa akan dapat. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semuanya sudah dibayar oleh Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini, kita ke gereja untuk mengalami semua berkat yang telah Yesus bayar di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Karena itu bagian kita hari ini tidak lagi membayar dengan perbuatan kita, karena Yesus telah membayar dengan perbuatannya di atas kayu salib. Bagian kita hari ini untuk percaya apa yang telah bayar, untuk percaya perbuatan Yesus di atas kayu salib ini, maka kita dapatkan semua hasilnya. Amin, Bapak Ibu. Dan hari ini kita terima nanti saat
Perjamuan Kudus. Kenapa saat Perjamuan Kudus kita bisa mengalami karya salib Yesus, Bapak Ibu? Saudara tahu kenapa? Karena Perjamuan Kudus itu karya salib Yesus. Iya. Di mana darah Yesus tercurah? Di atas kayu salib. Benar, Bapak Ibu? Di mana tubuh Yesus terpecah? Di atas kayu salib. Karena itulah hari ini kita terima Perjamuan Kudus, kita mengalami karya salib Yesus. Haleluya. Iya, karena itu kita bisa sembuh, kita diberkati, kita dikuduskan, dan kita banyak mendapatkan kemenangan dalam kehidupan. Iya. Batra Nuh juga itu bayangan, gambaran tentang Yesus, Bapak Ibu. Mengapa Batra Nuh melindungi Nuh dan keluarganya dari air bah? Karena itu gambaran Yesus. Dalam Batra itu Nuh dan keluarganya selamat. Kita hari ini di dalam Yesus kita selamat. Amin, Bapak Ibu. Dari badai, dari segala apapun air bah yang ada di dunia ini. Dan ketika Nuh itu keluar dari air bah, apa yang terjadi? Nuh kemudian memberikan persembahan kepada Allah dari hewan-hewan yang halal, dari burung-burung yang halal, dan itu menjadi aroma yang harum, persembahan yang harum di hadapan Allah. Dan itu juga adalah gambaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah anak domba Allah yang bebas cacat dan celah. Haleluya, Bapak Ibu. Yang halal. Iya, halal. Haleluya, Bapak Ibu. Halal. Dan karena itulah memberikan keharuman. Dan sama juga dengan kemenyan tadi, juga memberikan keharuman. Dan nama Yesus, apa yang terjadi ketika Yesus telah membayar lunas semuanya, maka nama Yesus ada di atas segala nama. Sehingga apa? Semua lutut bertelut. Sehingga bagi kita hari ini memanggil nama Yesus, di dalam nama Yesus kita juga ada di atas segala nama, maka kita akan berkemenangan atas apapun masalah kita. Amin. Coba kita lihat dulu Filipi 2 ayat 9-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi di langit, di atas bumi, dan juga di bawah bumi, semua nama bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Amin, Bapak Ibu. Penyakit punya nama enggak, Bapak Ibu? Punya, banyak nama jenis penyakit. Nama Yesus ada di atas segala nama penyakit. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara panggil Yesus, saudara bisa disembuhkan apapun penyakit saudara. Haleluya. Dari kutil sampai kanker bisa sembuh. Haleluya, Bapak Ibu. Amin. Resesi ada namanya, ada berbagai jenis resesi ada, tapi nama Yesus ada di atas resesi. Karena itulah kita di dalam Yesus menyebut nama Yesus, maka kita juga di atas resesi. Saudara bisa lepas dari resesi. Amin, Bapak Ibu. Apapun masalah kita hari ini, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah apapun hari ini, ya Bapak Ibu, sebutkan nama Yesus. Nama Yesus ada di atas segala nama. Dan hari ini kita di dalam Yesus, maka kita juga ada di atas segala nama. Sehingga di dalam Yesus kita pasti sembuh, dalam Yesus kita bebas resesi, di dalam Yesus apapun masalah kita keluar sebagai pemenang. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya dong, nama Yesus nama jaminan. Haleluya. Karena itulah serukan nama Yesus kapan saja kita ketakutan atau dalam bahaya. Bahkan juga pada saat kita akan menjelang mau celaka gitu, dari tepi jurang gini, sebutkan nama Yesus, tiba-tiba saudara bisa selamat. Dan itu ada kesaksian pada saat ada pesawat yang jatuh gitu, Bapak Ibu, jatuh jebret gitu, bukan yang kemarin Bali, bukan Bapak Ibu, tapi ada sebelumnya, ya ini udah tahun yang lalu. Di situ ada anak Tuhan. Pada saat dia melihat pesawat ini akan jatuh, Bapak Ibu, mungkin sudah terasa goncangan atau mungkin ada api di asap gitu di sayap pesawat, Bapak Ibu. Dia berkata, Yesus tolong. Dan dia salah satu orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Jadi apapun itu, saudara bisa selamat, Bapak Ibu. Bahkan juga banyak orang juga yang telah bersaksi saat kuasa gelap menyerang mereka, mereka berseru Yesus, maka kuasa gelap itu pergi daripada mereka. Karena itulah hari ini pastikan saudara di dalam Yesus. Maka nama Yesus di atas segala nama, setiap kita juga dalam Yesus ada di atas nama kita berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yes. Sekarang kita lihat Lukas 4 ayat 18 ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun Yobel, rahmat itu Yobel. Nah, sekarang kembali ke ayat yang awal tadi, 18 deh. Kenapa Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku? Kenapa? Karena Yesus telah mengosongkan dirinya. Yesus itu adalah Allah, tapi
tapi telah mengosongkan dirinya sehingga menjadi hamba seperti manusia. Ya Bapak Ibu, ya, tapi bukan berarti saudara menjadi hamba. Yesus menjadi hamba seperti kita, agar kita bisa menjadi anak Allah, dipulihkan sebagai anak Allah, sebagai warga surga. Bapak Ibu, oke? Jadi jangan kembali kepada hamba lagi, tidak. Yesus justru datang membebaskan kita dari status kehambaan untuk menjadi status anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu. Jadi Yesus mengosongkan dirinya, jadi benar-benar menjadi hamba seperti manusia, dan lewat kosong inilah maka Yesus berkata, aku dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita, saudara bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus kalau saudara mengosongkan kedagingan saudara, mengosongkan jati diri saudara, mengosongkan duniawi saudara. Amin Bapak Ibu. Maka Roh Kudus bisa penuh atas kita. Dan ketika Roh Kudus penuh atas kita, disitulah ada kuasa, disitulah ada kemenangan, disitulah kita mengalami powerful di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah Yesus mengajarkan kita hal demikian, mengosongkan dirinya. Bagi kita juga hari ini, kita kosongkan diri kita kosongkan dari kedagingan kita, kosongkan dari duniawi kita, maka Roh Kudus bisa memenuhi kita, sehingga Roh Kudus bisa bekerja dengan sempurna atas kita. Dan lewat Roh Kudus bekerja, apa hasilnya Bapak Ibu? Kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Haleluya. Roh itu huruf besar, jadi Roh Kudus yang menghasilkan buah di dalam kita. Banyak kali orang mengajarkan, pendeta mengajarkan buah-buah roh itu adalah saudara yang usahakan. Nggak bisa. Karena itu jelas dikatakan buah-buah roh itu R-nya huruf besar, rohnya. Jadi bukan roh kita yang mengerjakan, tapi Roh Kudus di dalam kita yang mengerjakan. Amin Bapak Ibu. Bahkan juga kita dapatkan karunia-karunia roh, karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh, atau dari segala macamnya Bapak Ibu. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita bisa menghasilkan 9 buah roh dan 9 karunia roh, dan itulah membawa kemenangan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Yes, haleluya. Sekarang kita masuk berikutnya adalah Roh Kudus akan mengingatkan kita semua yang Yesus telah ajarkan. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur atau Roh Kudus itu akan mengajarkan kita dan mengingatkan kita apa yang telah Yesus ajarkan. Jadi saudara harus mendengar khotbah, saudara harus baca firman, supaya saudara bisa mendengar apa yang setelah ajarkan. Benar Bapak Ibu? Dan ketika saudara membaca atau mendengar khotbah, membaca Alkitab, maka ada sesuatu yang diingatkan oleh Roh Kudus. Ya. Tapi kalau saudara tidak pernah dengar khotbah, saudara tidak pernah baca Alkitab, apa yang diingatkan? Karena itu harus kita terima dulu, harus kita baca dulu, harus kita dengar dulu, baru ada sesuatu yang di otak saudara kembali diingatkan. Tapi kalau tidak pernah diisi, apa yang diingatkan? Iya Bapak Ibu. Amin. Itulah sebabnya orang Kristen harus dengar khotbah, dengar firman, baca Alkitab, supaya ada yang diingatkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara tidak pernah dengar khotbah, apa yang diingatkan? Jadi diingatkan itu sesuatu yang saudara telah sebelumnya dengar, telah saudara baca, telah saudara alami. Ayo Bapak Ibu, baru diingatkan lagi. Kalau enggak, apa yang diingatkan? Mungkin orang Kristen berkata, Pak, kalau saya nanti dengar khotbah Pak, baca Alkitab, nanti banyak yang lupa Pak. Banyak baca, banyak lupa. Iya, sedikit baca, sedikit lupa, karena nggak ada yang dilupakan. Ya. Saudara nggak perlu khawatir, banyak dengar firman, banyak baca, saudara lupa. Kenapa? Ada Roh Allah, Roh Kudus di dalam kita untuk tetap mengingatkan kita. Amin Bapak Ibu. Dan itulah gunanya Roh Kudus, untuk mengingat kita. Oleh bilur Yesus kita sembuh, oleh darahnya kita dihapus dosa kita, kita menjadi kudus, kita tidak lagi diingat dosa kita lagi tidak dihukum oleh Allah, dan itu diingat oleh Roh Kudus. Dan lewat mengingatkan Roh Kudus, saudara nggak perlu khawatir. Dan ketika saudara ingat apa yang difirmankan, maka saudara bisa meraih, bisa mengimani semuanya itu. Amin. Lewat bilur Yesus saudara sembuh, dan hari ini kita terima bilur Yesus, saudara benar-benar sembuh. Lewat darah Yesus kita dikuduskan, maka hari ini kita mengalami dikuduskan. Jadi kita kudus bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalahan kita. Karena Yesaya 64 ayat 6 jelas berkata, kesalahan kita seperti kain kotor, karena itu tidak akan mungkin bisa menguduskan kita. Hari ini hanya oleh darah Yesuslah yang bisa menguduskan kita. Dan ketika saudara lupa, Roh Kudus ada untuk mengingatkan kita, sehingga setiap kita hari ini mengalami apa yang Yesus telah katakan, dan itulah membawa kemenangan bagi setiap kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, keselamatan dalam nama Yesus. Jadi hanya satu nama, satu-satunya nama
yang memberikan keselamatan bagi kita. Hanya satu-satunya nama di kolong langit ini. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat Kes 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Haleluya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya satu-satunya nama, itulah nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Nama Yesus. Ya, bahkan kita juga berdoa dalam nama Yesus. Kita diselamatkan dalam nama Yesus. Kita disembuhkan dalam nama Yesus. Jadi kita Kristen harus pakai nama Yesus. Kalau orang Israel sebelum, ya bahkan juga setelah Yesus datang, dalam nama siapa mereka diberkati? Saudara tahu? Dalam nama Daud. Itulah sebabnya kapan saja mereka ingin diberkati, mengingat kasih-Mu Tuhan kepada Daud, berkati aku. Bahkan ketika juga Salomo ingin minta berkat kepada Allah, selalu mengacu kepada Daud. Mengingat kasih-Mu kepada Bapakku Daud, berikan aku hikmat untuk menghakimi orang Israel. Jadi mereka berkatnya dalam nama Daud. Itulah sebabnya kalau saudara baca Injil, setiap kali orang yang ingin disembuhkan selalu berkata mereka, anak Daud, sembuhkan kami, kasihani kami. Kenapa? Karena jalur mereka lewat Daud. Haleluya Bapak Ibu. Kalau saudara orang Kristen jangan lagi menyebut Yesus anak Daud. Itu khusus eksklusif bagi orang Yahudi. Saudara bukan Yahudi. Haleluya Bapak Ibu. Kita hanya punya nama spesial yang luar biasa, namanya Yesus. Ya, saudara mungkin ingat ada seorang wanita Kanaan, anaknya menderita sakit, dia ingin kesembuhan anaknya, dia memanggil Yesus anak Daud, langsung dicuekin Bapak Ibu, dicuekin. Bahkan juga Yesus pernah menyebut dia, ya, tidak layak untuk memberikan roti kepada anjing, gitu. Jadi dianjing-anjingi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena menyebut nama Daud, padahal dia bukan orang Yahudi, dia orang Kanaan Bapak Ibu. Ya, haleluya. Karena itulah orang Yahudi spesifik itu menyebut nama Daud. Karena kasih Allah dinyatakan dalam nama Daud, maka mereka menyebut nama Daud. Tapi bagi kita bukan nama Daud, nama Yesus. Di dalam nama Yesus keselamatan kita dapatkan. Dalam nama Yesus kesembuhan kita dapatkan. Dalam nama Yesus apapun yang kita butuhkan kita dapatkan. Nama Yesus, nama yang diberikan Allah untuk setiap kita berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa begitu nih Bapak Ibu. Amin. Karena itu saudara kalau Natal, spesial itu khususnya Natal. Natal itu lagunya apa? Yesus anak Daud kan selalu disebutkan, tapi gereja kita tidak pernah nyebut Yesus anak Daud, tapi Yesus anak Allah. Karena itulah jalurnya kita orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Nama Yesus nama di atas segala nama. Dan Yesus nama bahasa aslinya Ibrani apa? Yesua. Dari sinilah kemudian lahir nama Yosua. Tapi sebenarnya Yesua ini terdiri dari dua kata. Itu adalah Yahweh dan Sua. Ya, Yahweh dan Sua. Yahweh artinya Allah, Sua artinya penyelamat. Jadi Yesua adalah Allah penyelamat. Yesus penyelamat, Allah penyelamat. Terlihat itu? Iya, jadi itu terdiri dari dua kata Yesua. Bahkan juga nama Elisa itu sebenarnya terdiri dari dua kata juga. Eli dan Sua. Jadi Eli adalah Allah, Sua adalah penyelamat. Jadi Elisa adalah Allah penyelamat atau Yesus. Elisa. Jadi itu Elisa itu bukan nama cewek ya, tapi sering kali orang Indonesia salah ngasih nama anaknya wanita Elisa. Elisa. Ada ipar saya Erlisa. Ada R-nya, agak beda dikit. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Elisa itu nama nabi cowok. Ya. Jadi Elisa artinya adalah Allah penyelamat. Sama dengan Yesua, Allah penyelamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, sekarang kita lihat lagi. Dengan kita mengaku Yesus Tuhan dan mulut kita berkata, ya, percaya, maka kita selamat. Jadi saudara selamat bukan dengan perbuatan, saudara selamat dengan percaya dan pengakuan saudara. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada menyebut tentang perbuatan sini? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena saudara selamat bukan karena perbuatan saudara, tapi saudara selamat karena percayanya saudara. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Kenapa kita bukan perbuatan? Karena Yesus telah berbuat dan selesai di atas kayu salib. Karena itu bagi kita untuk percaya apa perbuatan Yesus, maka kita selamat. Jadi bukan karena perbuatan kita. Kekristenan bukan berbicara perbuatan, kekristenan berbicara tentang percaya, tentang iman. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini kita percaya kepada Yesus. Kita percaya atas apanya?
percaya atas perbuatan. Di atas kayu salib Yesus berkata apa Bapak Ibu? Sudah selesai. Jadi perbuatan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Dan karena sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Kalau saudara berkata belum selesai, itulah baru saudara perlu nambahkan untuk menyelesaikannya. Tapi ketika Yesus berkata sudah selesai, maka bagian kita tidak ada lagi yang dikerjakan. Lalu bagian kita ngapain? Percaya apa yang setelah perbuat dan selesai ini. Dan itulah kita bisa beroleh keselamatan. Amin Bapak Ibu. Jadi kekristenan bukan berbicara perbuatan, kekristenan berbicara tentang percaya. Percaya atas apa? Perbuatan Yesus yang telah selesai ini. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagian kita hari ini bukan berbuat, tapi bagian kita untuk percaya. Sebab Yesus telah mengerjakan perbuatannya dan telah selesai. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Banyak orang yang sekarat, menderita di rumah sakit karena mereka menolak Yesus Bapak Ibu. Saudara kalau suka besuk orang sakit gitu Bapak Ibu, saudara lihat macam-macam jenis-jenis orang gitu. Lihat Bapak Ibu. Iya, mereka ada yang kadang-kadang kayak ketakutan sendiri, mereka kadang-kadang kayak cemas sendiri, gelisah sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka nggak punya Yesus. Karena mereka tidak memanggil Yesus Bapak Ibu. Tetapi saat mereka menyerukan nama Yesus, mereka akan merasa tenang, damai Bapak Ibu. Benar itu. Bahkan seandainya juga mereka mati, mereka matinya pergi dengan damai dan senyum di mukanya. Iya, kenapa mereka senyum Bapak Ibu? Karena mereka melihat Yesus menyambut mereka. Mereka melihat kemuliaan, mereka melihat malaikat menyambut mereka, sehingga mereka nyengir. Ya Bapak Ibu. Iya, sukacita. Tetapi bagi orang yang mengeraskan hatinya, mereka tidak pernah memanggil nama Yesus. Coba saudara lihat, mereka gelisah. Ada aja mereka takut. Kenapa? Mereka melihat setan telah menunggu mereka Bapak Ibu dengan kengeriannya. Ya, siap mencaplok mereka, siap menarik mereka, siap menerkam mereka, membawa ke neraka Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang yang tidak memanggil nama Yesus gelisah. Iya, udah di ujung itu udah gelisah mereka. Sudah kelihatan setan dia. Tanduknya mungkin sudah kelihatan Bapak Ibu. Ya. Iya, kengeriannya sudah kelihatan. Tapi ketika mereka menyebut Yesus, setan pergi. Yang datang malaikat. Itulah sebabnya happy. Karena itulah bagi saudara hari ini, kalau saudara punya family atau apa, doa untuk mereka. Pastikan mereka menjelang ajal memanggil nama Yesus. Karena lewat nama Yesus, percaya nama Yesus, mereka selamat. Dan mereka akan beroleh damai dari Yesus. Karena hanya ada damai di dalam Yesus. Dan ada sukacita. Satu orang bertobat, seisi surga, malaikat-malaikat surga akan bersukacita. Amin Bapak Ibu. Karena itulah baik kita hari ini. Ya, kalau ada family saudara, pastikan doakan mereka, Tuhan, menjelang ajalnya mereka memanggil namamu Tuhan, karena aku ingin kami bersama-sama di bumi, bersama-sama juga nanti di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat perbedaannya, beda banget. Coba, iya beda banget Bapak Ibu, beda banget. Jadi sebelumnya dia keras kepala, jugul gitu Bapak Ibu, ya santar lagi, keras kepala gitu Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Gelisah dia, tapi ketika dia menerima Yesus, percaya Yesus ya, sebutkan nama Yesus, sebutkan saja nama Yesus. Yesus, hanya nama Yesus saja gitu Bapak Ibu. Langsung mereka langsung berubah 180 derajat. Langsung tenang mereka. Set. Haleluya. Iya, biasanya orang yang gelisah itu juga kalau dia itu ribut sama keluarganya, ribut sama suaminya, ribut sama istrinya, ribut dengan anak-anaknya Bapak Ibu, mereka gelisah. Kenapa selalu ketika ribut itu? Karena nggak ada damai sejahtera. Dan ketika tidak ada damai sejahtera, setan ada tempat. Karena itulah bagi kita hari ini, doakan setiap siapapun keluarga saudara untuk sebelum meninggalnya manggil nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan melihat mereka ada damai sejahtera. Mereka akan tersenyum. Bahkan juga ketika nanti mereka mati, mereka tersenyum. Dan itu dipastikan kita nanti akan bersama-sama di kerajaan surga bersama mereka. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.